teman-teman, saya Afni. Selamat bergabung di podcast Girl Talk, inspirasi perempuan muda dari Indonesia Timur. Nah, kita akan membahas berbagai hal menarik tentang inspirasi dari perempuan-perempuan hebat yang sangat menginspirasi. Untuk episode kali ini, kita akan membahas salah seorang perempuan hebat dengan karyanya, sebuah buku berjudul Cool Bro. Nah, narasumber kita hari ini telah datang menemani saya, Mbak Meli. Selamat siang, Mbak Meli. Selamat siang, Kakak Afni, supaya kita seumuran ya. Iya. Terima kasih udah diundang ya. Apa kabar nih hari? Baik, sehat, alhamdulillah. Saya panggil Kak Meli atau Mbak Meli nih? Kakak aja, kakak. Kakak. Oke. Supaya nggak beda jauh, umurnya dirasa. Nih dari kakak sendiri nih, sebelum kita masuk di karyanya nih, ya, kita harus tanya dong sama teman-teman, siapa sih narasumber hebat kita hari ini? Katanya kan Kak Meli. Kak Meli kan seorang penulis karya, punya karya, terus memegang jabatan eksekutif di sebuah perusahaan. Bagaimana sih keseharian, kesibukan dari Kakak Meli sendiri? Iya. Terima kasih ya Afni, sebelumnya senang banget diundang di podcast kali ini ya. Aku bisa cerita dan emang aku aslinya sih orangnya suka sharing gitu ya, apalagi kalau misalnya ada sesuatu yang aku bisa bagikan gitu ya ke orang lain, dan siapa tahu dari aku cerita-cerita itu bisa jadi insight buat mereka gitu ya. Jadi aku sekarang ini kerja di Telkomsel, teman-teman juga mungkin udah tahu, di bagianku itu namanya Small Medium Enterprise. Jadi bagianku ini bisa dibilang tuh corporate yang menangani pelanggan di segmen medium to small gitu. Jadi klasifikasinya bisa dibilang tuh kayak UMKM, terus kemudian koperasi, atau pelanggan-pelanggan yang disegmentasi misalnya di pedesaan kayak gitu ya. Tapi kita juga melayani government ya, yang mereka membutuhkan solusi digital dari Telkomsel. Jadi Telkomsel tuh kita udah bertransformasi gitu. Afni mungkin tahu. Jadi kita nggak cuma jual pulsa, nggak cuma paket data gitu ya, tapi kita juga menjual solusi gitu. Solusinya lebih ke digital. Sesuai perkembangan zaman ya. Ya betul. Gitu. Jadi kita berusaha untuk mengcover kebutuhan pelanggan gitu ya, nggak cuma dari sisi core-nya aja paket data pulsa gitu, tapi mencoba memberikan solusi yang siapa tahu solusi itu bisa meningkatkan produktivitas mereka, perekonomian mereka dan sebagainya gitu. Nah di bagian itu ngurusin itu. Iya, bagian di small medium enterprise namanya. Mungkin dari situ apa sih mungkin menjadi inspirasinya dari Kak Meli sendiri untuk menulis buku itu ini? Nyambung banget sebenarnya, ya. Dan apa sih sebenarnya tujuan utama yang ingin disampaikan ke pembaca dari si bukunya Kak Meli? Apa ya? Jadi ini kalau boleh cerita ya. Aku tuh nulis buku ini sebenarnya awal tahun 2020. Jadi semenjak di karir journey-ku itu tahun 2020 tuh aku terima SK di SME namanya kan, Small Medium Enterprise. Terus 2020 nggak salah awal pandemi nggak sih? Ya kan pandemi itu kan. Nah pas pandemi itu kita kegiatannya lebih banyak di rumah, work from home gitu kan. Terus kemudian sering bikin video conference, video call gitu ya, meeting dengan klien, dengan UMKM gitu ya. Kalau sama UMKM itu lebih kepada sosialisasi sebenarnya sih. Terus di sosialisasi itu tuh aku mengambil satu kesimpulan ya, bahwa sekitar 80% UMKM di wilayah timur Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, itu ternyata belum adaptif sama yang namanya digital. Tapi istilahnya gaptek dong, ya begitulah. Terus tapi sebenarnya kalau head to head, kalau mau bicara produk Sulawesi Selatan itu nggak kalah bersaing dengan produk-produk yang ada di area lain ya, terutama di Jawa gitu. Produknya mereka bisa dibilang bisa berkompetisi lah dengan produk di Jawa gitu kan, secara kualitas, secara packaging gitu ya. Cuman kurangnya adalah di mereka memarketingkan produknya. Nah kalau bicara marketing kan artinya kita udah bicara digital kan ya. Orang udah jarang yang datang ke toko beli offline, toh istilahnya begitu. Orang sekarang lebih ke bagaimana caranya produknya ini bisa lebih banyak ditahu, nggak cuma di area sekitar rumahnya, tapi bahkan nasional, bahkan mendunia gitu. Istilahnya FYP ya. Ya, FYP gitu kan, ya seperti itu. Tapi
mereka belum banyak yang tahu gitu tentang spesifik kalau saya bicaranya tentang digital marketing gitu. Nah dari situ kepikiran untuk kenapa saya nggak tulis buku tentang pengalaman yang 16 tahun, sekarang udah 17 tahunan, 18 tahunan saya di Telkomsel, menulis buku yang mana di dalam journey karir saya itu semuanya itu ada kaitannya tentang selling, marketing, customer relation management gitu. Itu kaitannya juga sama UMKM kan. Nah ini saya tulis buku ini gitu loh, yang mungkin mereka malas baca buku saya gitu toh. Tapi paling tidak mereka ya baca summary-nya gitu kan. Dan ada satu yang nempel di kepalanya dan itu bisa jadi penyemangat mereka untuk lebih produktif dan lebih kreatif gitu. Makanya di bukuku tuh Kakak Afni, aku lebih banyak ngasih visual yang yang lebih ke gambar, image gitu ya. Supaya pada saat mereka baca buku saya yang bab ke bab gitu, mereka punya gambaran dari visual gitu. Jadi mereka nggak perlulah ngebaca sampai selesai, at least mereka udah nangkep apa poin dari bab ini gitu ya, plus sama visualnya kayak gitu. Insya Allah sih, semoga mereka betul. Banyak ya. Ini kita pasar kirim kemana Kak? Oh ya, jadi kalau sekarang ini masih ada di Tokopedia, teman-teman nanti bisa lihat di Tokopedia, pokoknya di marketplace yang lain lah ya, Shopee dan lain-lain. Dan selebihnya sih biasanya kalau aku kebetulan diundang di acaranya Dinas Koperasi UKM, di acaranya Dinas Pemuda Olahraga yang itu base-nya adalah komunitas pengusaha ya, pengusaha lokal, UMKM gitu, itu aku biasa bawa guys. Aku bawa tuh ya mungkin 5-10, aku ngasih free ke mereka gitu kan. Aku nggak bisa ngasih apa-apa ke mereka. Pertemuan apa sih kalau pelatihan kayak gitu kan satu jaman lah maksimal ya. Apa sih yang nyangkut di kepalanya gitu kan? Pasti nggak banyak gitu. Tapi aku ngasih buku yang siapa tahu sih ini bisa jadi apa guidance buat mereka gitu kan. Bisa jadi apa istilahnya ya? Pedoman buat mereka gitu. Oh mau nyari tentang kreativitas, oh aku baca-baca deh yang bagian creativity gitu kan. Mau nyari tentang how to sell your product tapi lebih ke engaging sama customer, baca di bab yang CRM kayak gitu-gitu. Lengkap ya kan? Lengkap iya betul. Nih, Mbak Kameli kan sebagai kan dari tadi kita sendiri sebagai notice nih SMI. Nah, sebagai seorang yang berkontribusi di SMI, apa sih yang menurutnya Kameli lihat itu SMI itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta berdampak sosial? Justru SMI loh yang ini ya apa UMKM Small Medium Enterprise yang menopang perekonomian bangsa. Pernah dengar nggak? Ya, bahwa selama pandemi itu ternyata 80-90% perekonomian kita itu ditopang dari UMKM selama pandemi. Karena kebayangnya gini, kalau dia perusahaan besar pada saat pandemi, dia bisa bergerak kan? Karena kan dia punya apa namanya resources, ini misalnya ruko, mereka punya bahan baku yang cukup besar, mereka mempekerjakan karyawannya yang banyak banget gitu ya. Jadi pada saat pandemi mereka mau agile istilahnya, mereka mau berusaha menyesuaikan dengan kondisi market saat itu yang kita nggak boleh bersentuhan secara langsung, itu susah gitu. Susah ya. Kalau UMKM paling berapa ininya karyawannya 2, mungkin tempat dia produksi produknya itu kan di rumahnya ya kan. Kemudian dia juga dengan mudah bisa langsung custom produknya itu dia tuh jadi produk yang lain gitu. Dia bisa langsung konversi ke produk yang lain. Misalnya waktu itu dia bikinnya kacang pedas gitu ya produksinya gitu ya. Tapi karena pas pandemi dia bisa dengan gampang langsung pindah ke produksi masker. Iya kan banyak banget ya. Nggak cuma masker tapi ikatan scrub masker kayak gitu-gitu. Jadi UMKM itu mereka agile, mereka adaptif gitu ya. Tapi juga mereka harus bisa langsung berinovasi dengan cepat, ngikutin apa sih sebenarnya market, maunya market itu apa gitu. Harusnya sih seperti itu ya. Jadi sebenarnya niche-nya kalau saya bilang niche marketnya, celah marketnya itu masih banyak gitu kan. Nah cuman itu tadi kuncinya adalah gimana kita bisa memarketingkan produknya
mereka gitu dengan lebih aktif, Iya. lebih kreatif ya. Contoh kayak gini kan, bikin podcast misalnya, atau nggak perlu bikin podcast lah ya. Apa sih, bikin konten-konten yang menarik Konten-konten, ya. misalnya gitu kan. Yang 15 menit. Tuh 15 menit, berapa detik gitu Iya. kan. At least orang yang pada saat ngelihat produknya langsung terbrainwash, produk apa ini gitu kan, gitu sih. Dan selanjutnya ini Kak, tantangan apa sih dihadapi sama Kameli ketika berhadapan dengan atau bekerja dengan SME ini? Terutama dalam menciptakan dampak sosial. Tantangan seperti apa sih? Buat aku ya, Iya. jadi sebenarnya seneng banget sih di tempatku sekarang ini, Afni, kalau bisa dibilang, karena ceritanya orang emang butuh kita gitu loh, ya, butuh kita as a ngasih masukan, ngasih advice gitu, ngasih insight gitu kan, dari apa yang kita udah punya gitu, knowledge yang kita punya. Tapi di samping itu juga produk yang dan solusi yang saya tawarkan itu sebenarnya inline dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi contoh ada UMKM ya, waktu itu aku pernah visit ke Jeneponto. Dia imigran, transmigran dari tahun berapa itu di Kabupaten Jeneponto gitu ya. Ternyata dia punya usaha roti, dan rotinya itu sekarang udah cukup dikenal di sana di Kabupaten Jeneponto. Cuman waktu ketemu dia curhatnya begini, Bu, saya cuman dia orang Jawa ya, tapi lama tinggal di Jeneponto. Dia praktekkan dari tahun 90, tahun 80-an lah. Dia bilang, Bu, saya punya produksi roti gitu ya, tapi rotiku toh cuman dijual di sekitar Jeneponto. Saya mau coba ekspansi nih roti saya, dijual di Makassar atau dijual di kota-kota lain di Sulawesi gitu ya. Dia bilang, ih banyak banget produk di Telkomsel yang Bapak bisa ngejual produknya ini dan lebih banyak ditahu orang gitu, bukan cuma di Jeneponto saja gitu. Saya waktu itu sampaikan kita punya produk namanya My Ads Telkomsel. My Ads Telkomsel itu marketing digital via SMS atau WA, tapi itu lebih customized. Jadi kita bisa memprofil segmentasi pelanggan yang mau kita sasar. Misalnya begini, kalau roti, aku diskusi sama Afni. Kalau roti biasanya yang suka apa tuh? Ibu-ibu, anak-anak, bapak atau apa? Belum banyak tuh ibu-ibu. Ibu-ibu, oke. Usianya berapa yang suka roti misalnya? Usia 30-an kan. 30-an. Anak-anak juga, iya kan? Berarti anak-anak usia 5 sampai 15 tahun misalnya. Terus kemudian handphonenya apa mereka biasanya penggunanya? Pakai handphone apa? Android, ya kan Android. Nah, contohnya udah 3 aja. Ini adalah contoh profiling customer yang si bapak ini bisa lakukan promosi ke segmentasi ini gitu loh, pelanggan-pelanggan ini. Bahkan kita juga punya profiling dari sisi lokasi. Jadi misalnya dia targetnya mau di Toraja, targetnya mau di Surabaya bahkan misalnya gitu ya. Nah, dia bisa nembak, artinya bisa ngeklik titik mana yang dia mau iklan ke lokasi-lokasi itu. Akhirnya apa, orang kan jadi baca promonya, orang jadi tahu oh ada produk roti, variannya ini gitu kan, isiannya ini segala macam. Jadi nggak cuma di Jeneponto doang. Nah, kita punya produk gitu. Ya, sangat ya. Bahkan sekarang tuh dia masih chat-chatan sama aku kan, dia bilang, Bu Meli makasih nah, sekarang ada orderanku Bu sampai di luar Jeneponto, dia bilang begitu. Ada permintaan saya di Goa, permintaan saya di Pangkep, karena dia promosi lewat yang tadi itu digital marketingnya Telkomsel. Lebih banyak dikenal. Betul, lebih baik dikenal. Tinggal nanti bagaimana caranya dia bikin varian konten, varian iklan gitu ya, supaya kreativitas iklan, supaya orang nggak bosen lihat iklannya itu mulu kan, kayak gitu sih. Nah, itu juga aku bisa kasih pelatihan juga buat mereka. Oh, ada pelatihan Kak? Nggak secara rutin sih, Afni. Cuman aku kalau misalnya ada komunitas gitu ya, aku bareng sama temen aku nih, Kak Teddy yang kerja di sini ya, salah satunya ya. Aku bareng sama dia, jadi once ada komunitas yang memang butuh pelatihan tertentu, misalnya untuk Facebook Ads, Instagram Ads atau apa, itu kan perlu secara detail ya diajarin step-stepnya gimana gitu kan, WhatsApp bisnis gitu ya. Aku bareng sama Kak Teddy ngasih pelatihan secara gratis ke mereka, kayak gitu. Gratis Kak? Gratis. Jadi ada satu sponsor misalnya nih ya, aku punya rekanan misalnya, punya rekanan namanya Top Seluler misalnya.
dia nyediain tempat, dia nyediain makan untuk komunitas UMKM itu yang mau belajar bareng sama kita gitu. Jadi pakai sponsor. Betul, nggak sponsor sih ya, sukarela. Sukarela ya. Tapi lebih baik sih di kantor kita ya, di Telkomsel ya, Iya. ngasih tempat kayak gitu. Nah ini kamu Gitu. lagi ya, saya mau tanya nih, bagaimana sih caranya untuk memberdayakan SME ini agar dia tuh tetap berkembang, mandiri, dan bahkan dia bisa tumbuh terus dan mandiri sendirinya. Ya, oke. Jadi gini ya, kalau berdasarkan pengalaman aku yang lalu-lalu ya, SME ini kan kayak tadi bisa sama UMKM. Ya. Terus UMKM itu sebenarnya ada ini ya sih, ada tier-tiernya gitu loh. Misalnya UMKM yang pendapatannya 5-10 tahun 10 juta itu dia masuk kategori apa? 10, 20 ke atas, bahkan sampai ratusan juta. Nah, yang biasanya aku temuin itu adalah UMKM yang kategorinya mama-mama. Ya, yang mereka betul-betul nggak tahu yang namanya digitalisasi. Jadi pertama yang saya sampaikan, kalau mereka belum tahu yang namanya digital gitu ya, saya sampaikan Bu atau Nenek, ada cucunya kah, ada anaknya kah gitu kan, kita fokus di produksi saja, packaging, produksi gitu ya. Terus untuk marketingnya kasih ke anak atau cucunya, mereka lebih kreatif. Anak-anak kayak kalian kan yang milenial, Gen Z, ya, Gen Alpha, itu kan sudah apa dibilang ya, udah yang di luar kepala kalau untuk urusan posting-postingan di sosial media. Saya bilang seperti itu, supaya apa? Supaya produknya itu lebih dikenal gitu kan, lewat marketing. Kemudian yang kedua, mereka nggak perlu di tahap yang produk secara packagingnya tuh harus bagus sama dengan produk yang lain, tapi usahakan pertahankan dari sisi quality-nya gitu. Misalnya nih, aku kenal banget dan sampai sekarang saya masih tetap pesen order peye-nya. Jadi dia jual peye ya, namanya peye Ayub gitu ya, dan saya juga sharing ke teman-teman kantor, suka order juga sama ini ibu. Ini ibu packagingnya biasa aja, dia cuma plastik doang gitu ya. Siapa namanya, kata Afni. Terus dia kasih tempelan stiker, di situ ada kontak person sama ada IG-nya, itu penting banget. Jadi saya bilang nggak perlu pakai logo yang bagus-bagus, yang penting di situ ada Instagramnya ibu, ada kontak personnya ibu, tempel aja, bikin stikernya banyak-banyak. Terus udah masukin produknya dalam situ. Peyek itu enak sekali. Dia nggak kalah bersaing sama peyek yang ada di Surabaya. Saya orang Surabaya, cuma suami orang sini. So, jadi cerita itu ya. Terus peyeknya enak sekali, kami jadi tipis, ada varian teri, varian kacang gitu. Dan sampai sekarang aku masih suka pesen gitu. Itu dari sisi quality dia harus pertahankan gitu. Kemudian yang lain-lain, saya pengen mereka ini, yang terakhir mereka tuh apa istilahnya, scale up pengetahuannya gitu kan, scale up ilmunya gitu. Makanya saya senang kalau misalnya pas pelatihan yang isi materi, yang pada saat saya isi materi gitu ya, isinya tuh ibu-ibu sama mama, artinya mereka ada keinginan untuk belajar gitu kan. Jadi apalagi kalau lihat mereka antusias bertanya, lebih senang lagi gitu. Makanya saya bilang, ibu nggak perlu ibu yang harus bersaing dengan brand-brand besar gitu ya. Cukup ibu mempertahankan apa istilahnya itu ya, pride of lokalnya gitu ya, pride of produknya ibu gitu ya. Tapi yang 3 hal itu tadi yang ibu pertahankan gitu, dari sisi marketing, kualitas, dan juga ibu terus belajar untuk scale up pengetahuannya. Masya Allah ya Kak Meli. Terakhir nih Kak, boleh nggak sih sampaikan sama teman-teman bagaimana sih saran tipsnya dari Kak Meli, dan juga mungkin nih perkenalkan nih apa sih ini supaya orang tertarik. Boleh ya Kak Meli? Boleh. Jadi sebenarnya buku yang saya tulis ini ya, itu nggak dedicate untuk SME segmen ya, UMKM. Tapi kayak yang di sini tuh, kalau di belakang tuh ya, ini boleh nggak sih? Nah, di belakangnya aku tulis ini cocok banget buat politisi mungkin, aparatur negara, atau siapapun yang dia mau grow. Jadi buku ini sebenarnya, aku pengen orang-orang yang baca buku ini, mereka menjadi pribadi yang grow dari hari ke hari gitu. Karena siapapun kita, mau jadi karyawan kayak, mau jadi ibu rumah tangga kayak, anak sekolah, kita pengennya jadi orang yang growth mindset gitu ya, nggak fixed mindset yang udah oke, aku udah punya ilmu ini, aku udah punya pengetahuan ini, punya pengalaman ini, aku nggak mau belajar lagi, jangan kayak gitu. Karena sekarang kan persaingan sangat berat ya. Apa sih dibilangnya tuh,
kayak Telkomsel aja itu sampai sekarang kita masih aja dituntut untuk ayo bikin inovasi karena Padahal sudah mati-matian. padahal udah mati-matian gitu ya, bahwa ternyata competitive advantage Iya. organisasi, instansi ataupun kita pribadi itu penting banget untuk selalu jadi perhatian kita gitu. Jadi jangan berhenti karena kita lama-lama terus kita nggak mau belajar gitu ya. Terus karena punya pacar, sibuk sama pacar, terus kita nggak bisa grow di tempat lain gitu kan. Jadi tetap jadi pribadi yang ingin bertumbuh dari hari ke hari gitu ya. Karena kalau yang aku tahu bahwa mungkin hanya 1% orang di dunia ini kayak Steve Jobs, Maudy Ayunda, mungkin ya kalau di kita ya, terus kayak Mark Zuckerberg gitu ya, orang yang 1% di dunia ini yang punya intelijensia yang cukup tinggi gitu. Tapi kalian yang bukan 1% itu nggak usah berkecil hati gitu, karena sebenarnya kuncinya adalah 99% kita mau bertumbuh, kita mau belajar. Karena kalau misalnya ada teman Afni yang lebih pintar dari Afni, tapi dia nggak mau belajar, dia nggak mau beradaptasi dan nggak lincah kayak Afni nih kerja sambil kuliah gitu kan, itu jangan berkecil hati dengan orang yang mungkin di kampusnya dia lebih pintar daripada kamu. Tapi yakin kamu yang punya banyak kegiatan, punya banyak passion dan kamu lakukan dengan sungguh-sungguh dengan tujuan mau pengen bertumbuh, itu jadi orang yang lebih sukses daripada teman kamu yang pintar cuma di kampus doang. Iya, pintar gitu. bukan cuma nilai IPK doang. Betul ya, sekarang kan gitu ya, nggak cuma akademik aja gitu kan, tapi skill yang lebih dibutuhkan. Dan lebih ke soft skills ya kalau aku bilang ya, karakter yang baik, soft skill dan keinginan kita untuk terus mau maju. Yang paling penting. Masya Allah ya teman-teman, itulah tadi sangat menginspirasi ya. Jujur saya ini dapat insight banyak loh Kak Meli hari ini sebagai host di sini. Nah teman-teman sekalian, itu tadi kisah menginspirasi dari Kak Meli. Nantikan kisah inspirasi lainnya tetap di podcast kami. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Terima kasih Kak Meli. Thank you. Asik. Dadah.